Hai anak-anak kelas 7, jumpa lagi dengan Miss Selvi dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang kalor. Apa hubungan kalor, massa benda, kalor jenis dan perubahan suhu benda, kalor dan perubahan wujud benda, asas Black, dan pengaturan suhu tubuh manusia dan hewan akan kita pelajari melalui materi ini. Perhatikan percobaan pertama berikut ini. Pertama-tama kita siapkan 600 ml air yang kita masukkan ke dalam gelas beker. Air di dalam gelas beker itu kita panaskan selama 10 menit di atas pembakar spiritus. Dengan menggunakan termometer, kita akan mengukur suhu setiap menit. Dari hasil percobaan tersebut, lama pemanasan ternyata mempengaruhi suhu air. Makin lama air dipanaskan, makin tinggi suhu air dalam wadah. Pengaruhnya suhu dalam gelas beker makin tinggi seiring dengan lamanya pemanasan. Adanya peningkatan suhu tersebut disebabkan adanya kalor yang diterima. Makin tinggi suhu suatu benda, makin besar kalor yang diterima benda. Dari percobaan tadi, dapat kita ketahui bahwa energi panas api menghasilkan kalor untuk memanaskan wadah dan air. Kalor akan diterima benda sehingga terjadi kenaikan suhu benda. Makin lama pemanasan, kalor yang mengalir makin banyak. Jadi, kalor adalah energi panas yang berpindah. Oleh karena kalor merupakan suatu bentuk energi, satuan kalor dalam SI sama dengan satuan energi, yaitu Joule. Satuan energi lain adalah kalori. Kalor pada benda mengalir secara alami dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Contoh perpindahan kalor secara alami adalah panas api unggun yang berpindah ke orang yang mengitarinya, dan minuman panas lama-kelamaan menjadi dingin jika dibiarkan di udara terbuka. Kita dapat mengidentifikasi hubungan kalor dan massa benda melalui percobaan berikut ini. Kita siapkan pembakar spiritus dengan 2 gelas beker logam yang memiliki ukuran berbeda. Pada gelas beker yang satu kita tuangkan air dengan volume 100 ml dan gelas yang lain dengan volume air 200 ml. Lalu memanaskan setiap gelas beker tersebut dengan menggunakan spiritus dengan memasukkan termometer pada setiap gelas beker. Kemudian kita catat suhu air selama 10 menit. Dari percobaan tersebut, dapat kita lihat bahwa air yang memiliki volume lebih banyak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai suhu yang sama. Volume sebanding dengan massa, sehingga makin banyak massa dibutuhkan pemanasan yang lebih lama. Artinya, kalor yang dibutuhkan juga lebih banyak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besar kalor berbanding lurus dengan massa benda. Saat menjerang air, mula-mula air terasa dingin atau suhunya rendah. Setelah dipanaskan, suhu air meningkat sehingga air menjadi panas. Dalam peristiwa tersebut, dapat dikatakan air menerima kalor sehingga suhunya naik. Sebaliknya, apabila suatu zat melepas kalor, suhunya akan turun. Jumlah kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat sebanding dengan massa zat, kalor jenis zat, dan kenaikan atau penurunan suhu zat tersebut. Hubungan variabel-variabel tersebut dapat dituliskan dalam persamaan berikut ini.
Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Nilai kalor jenis bergantung pada jenis zat. Hubungan antara kapasitas kalor dan kalor jenis dirumuskan sebagai C sama dengan M kali C, dengan C adalah kapasitas kalor zat, M adalah massa zat, dan C adalah kalor jenis zat. Perubahan wujud zat tidak hanya terjadi karena suatu zat menerima atau menyerap kalor. Perubahan wujud zat dapat juga terjadi karena adanya pelepasan kalor dari suatu zat. Mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Sebaliknya, membeku adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Benda yang mencair menyerap kalor, sedangkan benda yang membeku melepaskan kalor. Banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud dari padat menjadi cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Suhu ketika suatu zat membeku seluruhnya disebut titik beku. Sementara banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk berubah dari cair menjadi padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Banyaknya kalor untuk melebur maupun banyaknya kalor untuk membeku dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali L. Dengan Q adalah banyak kalor untuk melebur atau kalor yang dilepaskan untuk membeku, M adalah massa zat yang melebur atau membeku, dan L adalah kalor lebur atau kalor beku. Perhatikan tabel daftar titik lebur dan kalor lebur dari beberapa zat. Tiga kegiatan berikut adalah kegiatan penguapan yang menguntungkan. Ibu menjemur pakaian, petani menjemur gabah, dan pembuatan garam. Ketiga kegiatan tersebut memanfaatkan sinar matahari untuk proses penguapan. Pembuatan garam dilakukan dengan menguapkan air laut di tempat yang sangat luas. Begitu pula dengan petani saat menjemur gabah. Petani menjemur gabah dengan cara meratakan gabah di atas lantai semen yang luas dan dibiarkan terkena sinar matahari. Selain menguntungkan, penguapan juga dapat merugikan manusia. Minyak wangi yang tidak ditutup akan menguap sehingga cepat habis. Hal yang sama juga terjadi pada bensin. Bensin akan cepat menguap di tempat terbuka. Oleh karena itu, tutuplah dengan rapat tangki bensin untuk menghindari penguapan. Kebalikan dari menguap adalah mengembun. Pernahkah kamu melihat titik-titik air di permukaan gelas yang berisi air es? Titik-titik air tersebut adalah embun. Uap air di udara melepaskan kalor ke lingkungan sehingga uap air berubah menjadi embun. Pengembunan terjadi karena suhu pagi hari rendah sehingga kalor yang dimiliki uap air dilepaskan ke lingkungan. Kita juga dapat menemui peristiwa pengembunan ketika berada di dalam mobil saat hujan deras. Uap air di dalam mobil melepaskan kalor keluar mobil sehingga timbul embun yang menempel pada kaca mobil. Untuk menghindari pengembunan di dalam mobil, digunakan AC. Banyaknya kalor yang dilepas oleh 1 kg zat untuk berubah dari uap menjadi zat cair pada titik embunnya disebut kalor embun. Banyaknya kalor uap atau kalor embun suatu zat dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali U. Q adalah banyaknya kalor untuk menguap atau kalor untuk mengembun. M adalah massa zat yang menguap atau mengembun.
dan U adalah kalor uap atau kalor embun. Tiap-tiap zat memiliki titik didih dan kalor uap dengan nilai tertentu. Berikut adalah tabel yang menunjukkan besar titik didih dan kalor uap dari beberapa zat. Menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Desublimasi adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat atau sebaliknya. Kita dapat mengamati peristiwa menyublim pada kapur barus. Kapur barus yang semula berukuran besar, lama-kelamaan akan menjadi kecil. Kapur barus biasa dimasukkan dalam lemari pakaian agar pakaian tidak berbau apak. Perubahan wujud dari gas menjadi padat dapat kita temui pada peristiwa timbulnya jelaga pada lampu minyak dan cerobong asap. Air dapat berwujud padat, cair, dan gas sesuai dengan suhunya. Di bawah 0 derajat, air berwujud padat yang dikenal sebagai es. Pada suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, air berwujud cair. Pada suhu 100 derajat Celcius, air mulai berubah wujud menjadi uap. Perubahan wujud air yang dipanaskan hingga 100 derajat Celcius dapat dijelaskan dengan grafik berikut ini. Pada proses A ke B, air berwujud es. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu bergantung pada massa es, kalor jenis es, dan kenaikan suhu es. Pada titik B, es mulai melebur. Proses B-C disebut mencair. Pada titik C, es telah mencair seluruhnya. Selanjutnya, apabila dipanaskan terus-menerus, air akan mengalami kenaikan suhu hingga mencapai titik didihnya di titik D. Air mulai mendidih pada titik D. Kalor yang diberikan digunakan untuk menguap pada proses DE. Pada titik E, air telah berubah menjadi uap air seluruhnya. Ketika kita mencampurkan air panas dengan air dingin, apa yang terjadi? Tentu air akan menjadi hangat. Perubahan suhu air terjadi karena air panas melepas kalor dan kalor tersebut diterima air dingin. Dengan kata lain, pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Setelah keadaan seimbang, air menjadi hangat. Peristiwa ini diteliti oleh Joseph Black. Black menyatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan air panas sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh air dingin. Pernyataan ini dikenal dengan asas Black. Banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima, atau Q lepas sama dengan Q terima. Asas Black dapat digunakan dalam berbagai hal. Ketika kita memanaskan air menggunakan dispenser, energi listrik diubah menjadi energi kalor sehingga dapat memanaskan air. Kalor yang diterima air sama dengan besarnya energi listrik yang digunakan. Manusia merupakan organisme homoiotherm atau berdarah panas, yaitu makhluk hidup yang mampu mempertahankan suhu tubuh tetap dan tidak terpengaruh oleh suhu di sekitarnya. Hewan berdarah panas meliputi kelompok Aves dan mamalia. Contoh yang termasuk kelompok Aves yaitu ayam, itik, dan burung. Sementara kelompok mamalia yaitu kambing, sapi, dan paus. Makhluk hidup yang suhu tubuhnya dapat berubah-ubah menyesuaikan suhu lingkungan dinamakan poikilotherm atau berdarah dingin. Hewan berdarah dingin meliputi amfibi, misalnya katak, kelompok reptil misalnya ulat dan buaya, serta kelompok Pisces yang meliputi semua jenis ikan. Proses metabolisme dalam tubuh menyebabkan tubuh terasa panas.
Panas tubuh ini merupakan hasil samping dari metabolisme. Panas tubuh juga diperoleh dari lingkungan luar apabila suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu tubuh. Makanan atau minuman yang kita konsumsi juga menghasilkan panas tubuh. Jika pembentukan panas tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh, terjadi proses metabolisme lebih lanjut melalui kerutan otot-otot lurik tubuh yang disebut menggigil. Gerakan otot lurik saat menggigil membutuhkan energi yang cukup besar. Respon menggigil menghasilkan produksi panas 4-5 kali lipat dari normal. Peristiwa inilah yang mengakibatkan pada saat kedinginan kita cepat merasa lapar. Mengapa kita berkeringat saat berolahraga? Saat berolahraga, metabolisme dalam tubuh meningkat. Proses ini menghasilkan panas yang meningkatkan suhu tubuh. Akibatnya, mekanisme tubuh memerintahkan agar berkeringat. Penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor tersebut diambil dari kulit tubuh sehingga suhu tubuh turun. Peristiwa ini disebut evaporasi. Efektivitas evaporasi terhadap pengaturan suhu tubuh ditentukan oleh banyak keringat yang dapat diuapkan, bukan oleh banyak keringat yang disekresikan. Pada iklim lingkungan yang panas dan lembab, keringat tampak bercucuran karena tidak semua keringat dapat diuapkan. Namun pada iklim lingkungan yang panas dan kering, keringat tidak tampak bercucuran karena semua keringat yang dihasilkan segera diuapkan. Bagaimana materi hari ini? Menarik bukan? Seperti yang kita tahu, kalor dapat berpindah secara spontan dan alami dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Namun dengan cara apa kalor berpindah? Bagaimana perambatan panas itu bisa terjadi? Akan kita pelajari melalui materi berikutnya tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi.